Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neti Ardianti dari SMA Negeri 1 Cisolok. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi inverse matrix berordo 2 kali 2. Materi ini materi kelas 11 ya, matematika wajib kelas 11. Oke, kita mulai. Inverse matrix ordo 2 kali 2. Untuk IPK manfaat kita lewat ya, langsung kita ke materi saja. Di sini ada pengertian. Kita akan melihat dulu pengertian dari inverse matrix. Misalnya dua matriks A dan B adalah matriks berordo n kali n, dan IN adalah matriks identitas berordo n kali n. Jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan IN, maka matriks A disebut inverse dari matriks B dan B disebut inverse dari matriks A. Kamu pasti nggak asing lagi dengan kata ini ya, dengan kata istilah inverse ini. Saat mendengar kata inverse ini, pasti kita akan teringat dengan materi fungsi inverse yang udah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, inverse ini dapat juga diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Pada fungsi inverse, kita disuruh mencari kebalikan dari fungsi tersebut ya. Inverse pada fungsi dengan inverse pada matriks tentu aja berbeda ya. Selain itu, sama halnya dengan determinan, ordo matriks mempengaruhi cara mencari inverse pada matriks tersebut. Nah, jika suatu matriks ini memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Begitu ya. Nah, kita akan langsung ke rumusnya ya. Inverse matriks ordo 2 kali 2 ini. Misalkan matriks A dengan elemen anggotanya A, B, C, D dengan AD min BC tidak sama dengan 0, artinya matriksnya mempunyai determinan. Inverse matriks A dapat dicari dengan ya. Jadi inverse matriks A itu simbolnya ditulisnya dengan A pangkat min 1 seperti ini ya. Sama dengan 1 per AD min BC. Kemudian matriksnya elemen A sama D-nya ini ditukar posisinya. Asalnya A di atas, jadi A-nya di bawah, kemudian D-nya di atas ya. Jadi ditukar diagonal yang ke kanan ini ditukar posisinya. Kemudian diagonal yang ke kiri B dan C tidak ditukar, tetapi ditambahkan negatif saja. Jadi nilainya dirubah menjadi negatif ya. Kalau misalkan positif jadi negatif, kemudian kalau nanti nilainya negatif dikalikan jadi positif begitu. AD min BC ini kan kita tahu materi sebelumnya adalah determinan ya. Jadi sama dengan 1 per det A. 1 per determinan A dikali matriksnya atau adjoinnya tadi ya. Ini disebutnya adjoin. Kemudian kita lanjutkan ke tadi sudah pengertian. Kemudian ada penerapannya. Ini kita bisa terapkan dalam membuat kode sandi rahasia ya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menerapkannya pada sistem persamaan linear dua variabel. Begitu. Kita kembali lagi. Nah, menghitung inverse matrix ini juga selain dengan rumus tadi ya, kita juga bisa menggunakan dengan Microsoft Excel. Seperti ini. Pertama, kita tuliskan formula atau rumus dengan minverse ya. Di sini contohnya kita ini matriks ordo 2 kali 2, 1 2 3 4. Kita ketikkan minverse, kemudian ya array di mana arraynya menunjukkan rank matriks yang kita cari inverse-nya, kemudian klik enter. Kedua, langkah keduanya blok rank matriks A, inverse matriks A-nya. Kemudian langkah ketiga tekan F2. Setelah itu terakhir
tekan tombol Ctrl Shift Enter dengan bersamaan, maka inverse matrix akan dihasilkan gitu. Ini menggunakan Microsoft Excel ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh ya. Contoh dari inverse matrix ordo 2 kali 2 ini. Contoh soal, tentukanlah inverse dari matriks berikut. Ada matriks A ordo 2 kali 2 dengan elemen 4, 1, 7, 2. Nah, maka kita akan mencari inverse dari matriks A ini adalah 1 per determinan ya. Tadi itu kan 1 per determinan A dikali A join. Nah, 1 kita akan mencari determinannya. Determinan itu kan AD min BC ya. Jadi 4 dikali 2 ini 4 dikali 2 dikurangi 1 dikali 7 ya. Kemudian A join-nya ingat tadi ditukar ya, posisinya ditukar. Diagonal yang ke kanan atau ya kalau di sini ini yang lingkaran biru ini tempatnya ditukar posisinya, asalnya 4 di atas, 2 di bawah, ditukar menjadi 2 di atas, 4-nya di bawah. Kemudian yang oranye ini, diagonal yang ke kiri, arah ke kiri, dikalikan dengan minus 1 ya. Jadi asalnya positif 1, positif 7 menjadi minus 1 dan minus 7. Sama dengan 1 per 4 kali 2 itu 8, 1 kali 7 itu 7. Ini tetap ditulis lagi ajoinnya sama dengan karena 8 kurangi 7 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 dikali matriks ini akan menghasilkan matriks dengan elemen 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. Gitu ya. Nah, ini contoh dengan soal persamaan linear 2 variabel ya. Ada soal ceritanya. Ani dan Andi membeli pena dan pensil di koperasi sekolah. Ani membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp11.500. Sedangkan Andi membeli 1 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp6.500. Nah, ayo tebak berapakah harga 1 buah pena dan 1 buah pensil di koperasi tersebut. Kita bisa mengerjakan ini dengan biasanya dengan eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini kita bisa mengerjakannya dengan inverse matrix begitu. X, kita misalkan X ya, sama dengan inverse matrix A dikali B. X X ini sama dengan inverse matrix A dikali B, kemudian matrix XY sama dengan ini inverse matrix A ya, dikali dengan matrix B, kemudian ini kita cari determinannya seperti tadi, kemudian ini dikalikan dulu matriks yang ini, dikalikan hasilnya ini ya, kemudian dikalikan 1/4, hasilnya 2.500 dan 2.000 begitu. Nah, ini contoh untuk pembuatan kode rahasia ya. Kita lewat dulu. Kita kembali lagi ke menu. Tadi kita sudah melihat pengertian, kemudian penerapan, kemudian kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Sekarang contoh juga sudah, sekarang kita akan mencoba kuis dari inverse matrix ini. Yang pertama, tentukan inverse matrix A dari yang elemennya negatif 4, negatif 2, 11, 6. Coba ditentukan. Ya, yang mana ya? Kita coba dulu yang A ya, benar apa salah? Kita klik. Wah, ternyata salah ya. Jawabannya bukan yang A. Kita coba yang mana ya? Yang D ya. Wah, ternyata jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, kuis kedua. Masih tentukan inverse matrix A. Matriks A dengan ordo 2 kali 2 ya. Kita coba yang mana? Yang E misal. Salah ya, masih salah. Kita coba yang B. Masih salah juga ya.
Iya, jawabannya ternyata C, begitu ya. Nah, itu adalah kuisnya. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.